pemeriksaan. Di situ saya bertemu dengan para polisi. Saudara saksi di Polda Metro Jaya tadi saudara katakan bahwa begitu saudara sampai di sana langsung berkomunikasi dengan para kuasa hukum. Iya betul. Apakah itu adalah ruang daripada Dirkrim Polda Metro Jaya? Iya. Kemudian setelah saudara bertemu dengan para kuasa hukum, apa yang dijelaskan oleh para kuasa hukum pada saudara saksi? Kalau yang namanya penangkapan, proses untuk terima tahap 2 itu masih bisa dimaklumi, dipahami kalau 2 kali dipanggil tidak hadir, ya. Jadi hanya bisa untuk 24 jam. Mas Roy ini panggil nggak mau datang untuk terima tahap 2. Nah, apakah itu ada? Kan kalau nggak ada itulah pelanggaran, maksudnya pelanggarannya melanggar HAM-nya Mas Roy, kemudian juga melanggar hak hukumnya. Nah, tapi nggak boleh penahanan. Buat apa penahanan? Nggak ada itu penahanan, karena penahanan tujuannya murni untuk kepentingan penyidikan. Nah, apalagi tadi penahanannya itu yang tadi diperlihatkan dari tim kuasa hukumnya, bahwa di sana ada kata-katanya bahwa itu untuk kepentingan penyidikan dalam 1 kali 24 jam harus dilakukan pemeriksaan. Itu dia pelanggarannya di sana, ya. Tidak mungkin itu perintah palsu, udah pasti palsu 1000% itu, ya. Saya berani bilang 1000%. Kenapa? Karena penyidikan sudah selesai dan faktanya terus untuk dilimpahkan, itu kan sudah bertentangan dengan surat perintah penangkapan. Dasar hukumnya, pertimbangan hukumnya adalah untuk dilimpahkan. Nah, itu pelanggaran, ya. Jadi saya bilang kalau ada sesuatu fakta palsu yang dihadirkan oleh penyidik, ya, itu melanggar pasal 278 KUHP. Dan kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum, sanksinya lebih berat, ya. Satu kali 9 tahun. Tambah sepertiga kalau ada pasal yang diseludupin, ya, di sana. Jadi di sini harus jelas ini pelanggaran-pelanggaran gitu. Kalau misalnya punya izin dari pengadilan untuk masuk rumah, jadi masuk rumah itu kalau penggeledahan jangan dikatakan penggeledahan itu berarti mencari-cari dan sebagainya. Masuk rumah itu penggeledahan, ya. Jadi di situ harus ada izin dari pengadilan. Kalau sudah ada izin nggak boleh dikantongin, kasih lihat, saya punya izin loh. Boleh nggak saya masuk? Nggak boleh, kan harus bawa sebuah saksi. Nah, kalau nggak boleh, saya panggil dulu RT RW, saksikan dulu dan bikin nanti berita acara kan, tentunya gitu. Saya sudah melakukan. Nah, itulah yang harus dilakukan sebelum melakukan penangkapan. Penangkapan juga surat perintahnya harus diserahkan kepada Mas Roy. Kalau Mas Roy nggak mau teken gimana? Tetap dikasih, ya sudah bikin berita acara, ya, bahwa Mas Roy nggak mau teken. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi bukan berarti nggak dikasih. Kalau tadi kan kita lihat di video kan nggak dikasih, ya mau teken nggak mau teken ya udah dibawa lagi, nggak boleh. Namanya itu boleh dibilang penculikan sebenarnya kalau tidak dikasih surat perintah. Jadi setiap tindakan aparat itu adalah harus dan wajib, ya kan, melindungi hak asasi manusia. Ya, demikian itu. Tambahan sedikit, jadi secara teoritis kita melihat bahwa penyidik ini memiliki maksud untuk menahan dan memfetakompli jaksa agar melanjutkan penahanan tersebut. Nah, ini terlalu kentara. Kalau kita lihat proses mulai dari tanggal 19 Juni kemarin sampai kemudian 21 Juni ketika Mas Roy dan Dr. Putra akhirnya tidak ditahan, bukan dibebaskan, tidak ditahan. Nah, karena itu ya kita mengimbau kepada penyidik agar menegakkan hukum yang benar. Karena kita sudah menunjukkan sebagai contoh tadi surat perintah penahanan itu secara teoritis itu tidak akan bisa dilaksanakan karena dalam surat perintah tersebut dikatakan setelah ditahan 1 kali 24 jam itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Padahal faktanya sudah P21. Artinya kasus itu sudah selesai penyidikan, tinggal dilimpahkan. Jadi buat apa kemudian ada perintah seperti ini? Nah, kalau dia membuat perintah yang lain, maka perintah yang lain ini kemudian ternyata tidak berkesesuaian dengan hukum yang ada, dengan KUHP yang ada. Termasuk perintah bahwa ini dalam rangka pelimpahan tahap dan kemudian tadi Mas Didit mengatakan ketika itu di satu rangkaian penangkapan dan penahanan maka berarti sudah ada intention untuk menahan. Padahal
dalam rangka P21 seharusnya tidak bisa lagi ditahan, gitu, karena tinggal dilimpahkan saja. Termasuk dengan tes kesehatan itu Pak. Ya, tadi kan dikatakan Mas Didit kan, kalau tes kesehatan itu intention untuk menahan, ngapain dites kesehatan orang lain? Dilimpah aja. Ya tinggal dilimpahkan. Dan kami sebenarnya sudah punya komitmen. Kalau seandainya ada undangan dari Polda Metro Jaya, dari Polda Metro Jaya, kapanpun untuk pelimpahan KPK tersebut, kami akan datang. Kalaupun misalnya harus ada klarifikasi dulu, datang dulu ke Polda Metro, kita akan datang. Tapi not necessary untuk ditangkap dan ditahan, karena masalah kooperatif tidak akan berupaya melarikan diri, tadi berupaya ya, bukan kemudian kekhawatiran itu hanya di sudut pandang subjektif penyidik, tetapi berupaya, berarti ada sebuah kegiatan bahwa beliau salah satunya berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, kemudian tidak memberikan kesaksian yang benar dan sebagainya. Itu. Nah, ini menurut saya ya, apa yang terjadi 2 hari ini sangat kentara sekali. Apalagi penyidik tidak mampu mempertahankan argumennya mengenai penggunaan hukum acara. Ya kan? Di surat penangkapan dan penahanan dia pakai KUHP yang baru, tapi kemudian dijawabkan termohon dia pakai KUHP yang lama. Dan kemudian dia bolak-balik tanya terus kan 361 huruf A, tapi dia tidak mau baca huruf D. Jadi 361 huruf A itu kalau sudah selesai penyidikan P21 berhenti. Karena itu adalah pasal transisional sesungguhnya. Kenapa kemudian dipakai KUHP yang lama? Karena proses penyidikannya sudah dilakukan sebelum berlakunya KUHP baru. Tapi begitu penyidikan selesai penyidikan, maka pasca penyidikan, pos penyidikan itu menggunakan KUHP baru, nggak ada KUHP lama lagi, sudah the end of the history. Nanti dalam pengadilan, waktu proses pemeriksaan, bagaimana kita menilai proses misalnya penyidikannya, batu ujinya pakai KUHP lama, tapi acaranya pakai KUHP yang baru, paham ya? Gitu. Dan kalau pra-peradilannya ini kan dia mendalilkan di pra-peradilan. Jadi kalau yang dimasalahkan oleh Mas Roy misalnya nih penetapan sebagai tersangka, Nah itu KUHP lama. KUHP lama, ya kan pakai KUHP lama. Tapi kalau proses dia tetap KUHP baru, pra-peradilan ini KUHP baru. Apalagi ini dia sudah benar, ya kan? Surat perintah penangkapan penahanan pakai KUHP baru kan? Itu benar. Gitu. Yang salah dalilnya. Nah itu jadinya. Ya ada pertanyaan lagi. Ada tambahan, Mas Kabar? Tadi sudah jelas berdasarkan fakta persidangan tidak pernah ada surat pemanggilan kepada pemohon ya yang ditentukan dalam pasal 97 KUHP yang baru dan tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahwa sebelum dilakukan upaya paksa penangkapan maka harus dulu didahului dengan surat pemanggilan yang sah dan patut. Dan berdasarkan fakta persidangan tadi saksi menyatakan bahwa beberapa saksi menyatakan bahwa tidak pernah ada pemanggilan dari Polda Metro Jaya sehingga sejak dari awal kami melihat bahwa penangkapan penahanan itu tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas. Tidak ada urgensi hukum selain karena ada tendensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan dengan harapan jaksa mungkin juga akan melakukan penahanan dan penahanan, tetapi alhamdulillah jaksa juga pada akhirnya menggunakan kewenangan sebagai dominus litis berdasarkan asas diferensi fungsional, maka kemudian jaksa juga tidak melakukan penahanan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua tadi, bahwa berdasarkan pendapat ahli, penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sesungguhnya adalah upaya paksa yang tidak punya dasar yuridis yang kuat. Selain karena ada tendensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan yang kami nggak tahu apakah itu memang ada atensi dari pelapor. Tetapi yang kita ketahui adalah beberapa hari sebelum penangkapan itu dilakukan, relawan-relawan Pak Joko Widodo sudah mengirimkan surat permohonan kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya agar segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Kami melihat bahwa di dalam penegakan hukum ini, kok justru Polda malah lebih berpihak kepada kepentingan pelapor ketimbang mendudukkan perkara ini secara adil berdasarkan hukum acara bahwa ada keseimbangan antara kepentingan penyidik dengan kepentingan tersangka. Kami melihat justru penyidik Polda Metro Jaya lebih mengakomodir tekanan-tekanan dari pihak sebelah, ya, jadi tanpa didasari pada dasar hukum. Kemudian yang ketiga, Mas Roy.